Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Hilki Natalia Wargono dengan NPM A1A022069. Kembali lagi nih sama aku. Kita bakalan ngebahas video lanjutan dari yang minggu lalu aku bikin. Ini bakalan bahas tentang bab 2, yaitu tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, ada baiknya kita harus tahu dulu nih apa yang bakalan kita bahas di materi ini. Yang pertama yaitu konsep dasar kepala sekolah, kemudian ada syarat-syarat menjadi kepala sekolah, terus ciri-ciri kepala sekolah yang efektif, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah tentunya, dan fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Kemudian juga ada peran kepala sekolah. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita harus tahu dulu tuh apa itu kepala sekolah. Secara etimologis, kepala sekolah adalah guru yang memimpin ke sekolah. Kata kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi, sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana tempat terjadinya penerimaan atau pemberian penjelasan. Kemudian sebagai pemimpin yang mempunyai pengaruh, kepala sekolah berusaha agar nasihat, saran, serta perintahnya diikuti oleh guru-guru maupun semua orang yang ada di dalam lingkungan sekolah tersebut. Dengan demikian, ia dapat mengadakan perubahan-perubahan dalam cara bersikap, berpikir, tingkah laku yang dipimpin dengan kelebihan ilmu, pengetahuan, atau bahkan pengalamannya pun harus menjadi sesuatu untuk menunjang kepala sekolah menjadi lebih efektif dan lebih baik dalam melaksanakan fungsi dan dalam melaksanakan fungsi kepemimpinannya. Kepala sekolah harus melakukan pengelolaan dalam pembinaan sekolah melalui kegiatan administrasi, kegiatan manajemen, dan kepemimpinan yang sangat bergantung pada kemampuannya. Nah teman-teman, sekarang kalian udah tahu kan apa itu pengertian dari kepala sekolah dan beberapa hal dasar yang harus kalian ketahui sebelum kita masuk ke dalam materi. Ada juga beberapa hal-hal yang mempengaruhi kepemimpinan kepala sekolah menurut Depdiknas pada tahun 1999, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu kepribadian yang kuat. Di dalam kepribadian yang kuat ini, pribadi yang percaya diri, berani, bersemangat, bermurah hati, dan memiliki kepekaan sosial untuk menunjang beberapa sifat kepala sekolah agar lebih efektif. Yang kedua yaitu memahami tujuan pendidikan dengan baik. Karena dalam pemahaman yang baik, kepala sekolah dapat menjelaskan kepada guru, staf, pihak-pihak yang terkait tentang strategi pencapaian tujuan ke sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki pengetahuan yang luas tentang bidang tugasnya maupun bidang lain yang terkait di dalam suatu sekolah. Kemudian yang keempat yaitu memiliki keterampilan yang profesional, yaitu keterampilan yang terkait dengan tugasnya sebagai kepala sekolah, yaitu keterampilan teknik, menyusun jadwal pelajaran, memimpin rapat, melakukan supervisi. Kemudian keterampilan yang berhubungan dengan kemanusiaan, misalnya memotivasi, mendorong guru atau staf yang untuk berprestasi. Kemudian keterampilan konseptual, yaitu dengan mengembangkan konsep pengembangan sekolah, mengidentifikasi dan memecahkan masalah, serta mengantisipasi masalah yang akan timbul dari sebuah kemungkinan. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Menjadi kepala sekolah yaitu diatur di dalam berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 17 tahun 2007. Syarat-syarat kepala sekolah dapat dideskripsikan menjadi dua, yaitu kualifikasi umum kepala sekolah dan juga ada kualifikasi khusus kepala sekolah atau madrasah. Kualifikasi umum tersebut memiliki kualifikasi akademis sarjana atau S1 atau diploma 4 kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. Jadi menjadi kepala sekolah itu harus S1 dan atau D4 minimal.
Yang kedua yaitu pada waktu diangkat menjadi kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun. Nah, untuk menjadi kepala sekolah itu maksimal umur 56 tahun. Kemudian juga ada memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak atau Rodatul Atfal memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun. Untuk menjadi kepala sekolah itu minimal kita harus mengajar sebagai guru biasa minimal 5 tahun untuk jenjang sekolah menengah atas, menengah bawah, dan sekolah dasar. Kemudian juga ada memiliki pangkat serendah-rendahnya 3C bagi pegawai negeri sipil atau PNS dan non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang bersangkutan. Selanjutnya, syarat khusus menjadi seorang kepala sekolah atau madrasah. Yang pertama yaitu berstatus sebagai guru, mau TK, SD, SMP, SMA, atau SMK. Kemudian juga memiliki sertifikat sebagai guru, itu pasti ya, karena kita harus mengabdi dulu 5 tahun untuk menjadi kepala sekolah atau mengajar anak-anak didik selama 5 tahun minimal. Itu sebagai kualifikasi pengalaman yang harus kita punya sebelum menjadi seorang kepala sekolah. Kemudian yaitu memiliki sertifikat kepala sekolah yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah, itu maupun TK, SD, SMP, SMA, atau SMK. Nah teman-teman, itu adalah syarat khusus dan syarat umum menjadi seorang kepala sekolah yang efektif. Di antara teman-teman yang nonton, ada nggak sih yang mau jadi kepala sekolah? Pasti ada dong, semangat ya. Ini adalah beberapa contoh syarat menjadi seorang kepala sekolah yang sudah diatur di dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007. Jangan lupa ya. Nah, kita bakalan lanjut ke materi, yaitu ciri-ciri kepala sekolah yang efektif. Dari teman-teman sekalian, ada nggak sih yang udah tahu apa aja ciri-ciri kepala sekolah yang efektif? Langsung aja kita bahas. Menurut Sorgoni Fani dan teman-temannya pada tahun 1984 mengidentifikasi 5 ciri kepala sekolah yang mengagumkan. Apa aja sih itu kepala sekolah yang mengagumkan? Yang pertama itu memiliki pemahaman yang luas terhadap sekolah yang dipimpinnya, terutama mengenai keaturan sekolah, kesesuaian situasional, dan perubahan-perubahan yang terjadi. Yang kedua, sulit mengatakan tidak untuk membantu para siswa atau guru agar tumbuh dan berkembang. Yang ketiga itu ada memiliki kemampuan mendengarkan. Maksudnya mendengarkan di sini yaitu mendengarkan saran, kritikan dari orang-orang sekitar atau bahkan keluh kesah dari keluarga atau lingkungan sekolah yang dapat memajukan sekolah tentunya. Yang keempat yaitu senang bekerja sama dengan orang lain sehingga orang lain tersebut dapat berhasil. Yang kelima yaitu toleran terhadap situasi ambiguitas dan memahami bahwa budaya sekolah terus berkembang sepanjang waktu atau mengikuti zaman. Secara umum, ciri dan perilaku kepala sekolah efektif dapat dilihat dari 3 hal pokok, yaitu memiliki 3 hal pokok menjadi seorang kepala sekolah yang efektif, yang itu ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan berpegang pada citra atau visi lembaga dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua yaitu menjadikan visi sekolah sebagai pedoman dalam mengelola dan memimpin sekolah tersebut. Yang ketiga yaitu memfokuskan aktivitas dalam pembelajaran dan kinerja guru di kelas, yaitu semangat untuk mencerdaskan anak-anak Indonesia. Terus ada juga ciri-ciri kepala sekolah yang efektif menurut Kusnuridlo pada tahun 2010 adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolah dan ia mendorong semua staf untuk mewujudkan visi-visi.
Yang kedua yaitu memiliki harapan tinggi terhadap prestasi siswa dan kinerja staf. Yang ketiga yaitu tekun mengamati para guru di kelas dan memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif dalam rangka memecahkan masalah dan memperbaiki pembelajaran. Yang keempat yaitu mendorong pemanfaatan waktu secara efisien dan merancang langkah-langkah untuk meminimalisir kekacauan. Kemudian juga ada mampu memanfaatkan sumber-sumber material dan personil secara kreatif. Yang terakhir yaitu memantau prestasi siswa individual dan kolektif serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan instruksional. Selanjutnya kita bakalan bahas tentang tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Menurut Dirawat pada tahun 1986, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dapat digolongkan menjadi dua bidang, antara lain ada tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi dan ada tugas kepala sekolah dalam bidang supervisi. Terus tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi dapat digolongkan menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu pengelolaan pengajaran yang merupakan dasar kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok. Kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan seperti menyusun jadwal pelajaran, kegiatan penilaian, melaksanakan norma-norma kenaikan kelas, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pengelolaan kepegawaian, yaitu menyelenggarakan urusan-urusan yang berhubungan dengan penyeleksian, pengangkatan. Yang kedua yaitu pengelolaan kepegawaian, yaitu menyelenggarakan urusan-urusan yang berhubungan dengan penyelesaian, pengangkatan, kenaikan pangkat cuti, perpindahan, dan penghentian anggota staf sekolah. Yang ketiga yaitu pengelolaan kemuritan. Dalam bidang ini nampak adalah perencanaan dan penyelenggaraan murid baru, pembagian murid atas tingkat-tingkat, kelas dan kelompok, perpindahan dan keluar masuknya murid. Kemudian juga ada pengelolaan gedung dan halaman. Pengelolaan ini menyangkut usaha-usaha perencanaan dan pengadaan inventarisasi, pengaturan pemakaian pemeliharaan, kemudian rehabilitasi, perlengkapan dan alat-alat material sekolah, keindahan dan kebersihan umum. Kemudian ada pengelolaan keuangan. Dalam bidang ini menyangkut masalah-masalah urusan gaji guru dan staf sekolah, kemudian urusan penyelenggaraan otoritas sekolah, urusan uang sekolah dan uang alat-alat murid. Kemudian yang terakhir ada pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Untuk memperoleh simpati dan bantuan dari masyarakat tersebut, orang tua, murid-murid, dan untuk dapat menciptakan kerjasama antar sekolah dan lembaga sosial. Ingat ya teman-teman, semua itu penting. Selanjutnya yaitu tugas kepala sekolah dalam bidang supervisi. Pendidikan pengajaran yang berupa perbaikan program dan kegiatan pendidikan pengajaran untuk mendapatkan ciptaan situasi belajar mengajar yang baik dan tidak membosankan, yaitu tugas tersebut sebagai berikut, yaitu membimbing guru agar mereka dapat memahami secara jelas tujuan pendidikan pengajaran yang hendak dicapai. Kemudian yang kedua yaitu membimbing guru agar mereka dapat memahami lebih jelas tentang persoalan-persoalan dan kebutuhan murid serta staf-staf yang ada di sekolah. Kemudian menyeleksi dan memberikan tugas-tugas yang paling cocok bagi setiap guru sesuai dengan minat dan bakat, memberikan penilaian terhadap prestasi kerja sekolah berdasarkan standar-standar sejauh mana tujuan sekolah itu dicapai. Kemudian juga ada beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam kepala sekolah sebagai supervisor. Yang pertama yaitu hubungan konsultatif kolega dan bukan hierarkis. Kemudian juga dilaksanakan secara demokratis, berpusat pada tenaga kependidikan atau guru, dilakukan berdasarkan kebutuhan tenaga kependidikan atau guru, dan kemudian yang terakhir merupakan bantuan profesional. Nah teman-teman, sekarang teman-teman udah tahu kan apa aja tugas dan tanggung jawab kepala sekolah? Tentu udah tahu ya. Kemudian kita lanjut ke
fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Menurut Malyasa pada tahun 2007, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan kepala sekolah untuk meningkatkan profesionalisme guru antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberdayakan tenaga kependidikan melalui kerjasama yang dimaksud dalam peningkatan profesionalisme tenaga kependidikan. Yang kedua yaitu memberikan kesempatan kepada para tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesionalismenya. Terus yang terakhir ada mendorong keterlibatan seluruh tenaga kependidikan. Dimaksud bahwa kepala sekolah harus berwujud untuk mendorong keterlibatan semua tenaga kependidikan dalam setiap kegiatan di sekolah. Adapun 8 fungsi kepala sekolah yang sebagai manajer menurut Stoner pada tahun 1978. Yang pertama yaitu bertanggung jawab dan melalui orang lain, kemudian dengan waktu dan sumber yang terbatas, mampu menghadapi berbagai persoalan. Kemudian yang ketiga yaitu bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan. Kemudian yaitu berpikir secara realistik dan konseptual, sebagai juru penengah, sebagai seorang politis, sebagai seorang diplomat, dan mengambil keputusan yang sulit. Nah, akhirnya kita sampai juga nih di ujung materi kita, yaitu secara garis besar pemimpin pendidikan memiliki 3 peran utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peran pemimpin kepala sekolah. Itu dapat dirincikan sebagai kepala sekolah merupakan kunci dalam membentuk kultur sekolah. Kemudian kepala sekolah harus dapat menjalin hubungan dengan kelompok internal maupun eksternal. Kemudian yang kedua yaitu peran manajerial kepala sekolah, yang dapat didefinisikan sebagai peran manajer merupakan aspek utama kepemimpinan kepala sekolah. Kemudian juga secara umum kepala sekolah harus memimpin dari pusat, led from the center, demokratis, mendeklarasikan tanggung jawab, kemudian memberikan kuasa dalam pengambilan keputusan dan mengembangkan usaha kolaboratif yang mengikat siswa, guru, dan orang tua. Kemudian ada kepemimpinan untuk kepala sekolah, yaitu kepemimpinan struktural, kepemimpinan fasilitatif, kepemimpinan yang mendukung, kepemimpinan yang partisipatif. Semua faktor tersebut menekankan keterampilan manajerial dan administrasi. Keberhasilan kepala sekolah adalah dapat memodifikasi atau menyesuaikan 4 faktor kepemimpinan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Kemudian yaitu peran kurikulum pengajaran kepala sekolah. Ada 6 peran kepala sekolah di bidang kurikulum pengajaran, yaitu menjamin kualitas pengajaran, mengawasi dan mengevaluasi pengajaran, mengalokasikan dan melindungi waktu pengajaran, kemudian mengkoordinasikan kurikulum, memastikan isi mata pelajaran tersampaikan, memonitoring kemajuan siswa. 6 peran tersebut menggambarkan suatu contoh kepala sekolah yang efektif. Nah teman-teman, mungkin itu aja yang bakalan aku sampaikan pada materi ini. Kita udah selesai. Dan buat teman-teman yang belum ngerti atau bahkan belum dipahami, bisa langsung komen di kolom komentar sekarang juga. Dan jangan lupa subscribe, like, dan juga share ya teman-teman. Thank you buat teman-teman yang udah dengerin video ini dari awal sampai akhir. Thank you so much. And see you the next video. Bye bye.